Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 3, muatan mata pelajaran IPS mengenai keberagaman ekonomi di Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia mempengaruhi keragaman aktivitas kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi kita akan membagi menjadi dua, yaitu pertanian dan non-pertanian. Untuk yang pertama yaitu kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Indonesia dikenal dengan negara agraris, maksudnya sebagian besar penduduk di Indonesia memiliki pekerjaan di bidang pertanian. Selanjutnya adalah di bidang peternakan. Kegiatan ekonomi di bidang peternakan biasanya menghasilkan telur, daging, susu, dan bulu atau kulit. Hewan ternak dibagi menjadi tiga, yaitu unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Contoh unggas di sini adalah ayam dan bebek. Kemudian untuk yang ternak hewan kecil, contohnya adalah kambing, dan hasil ternak hewan besar yaitu sapi. Selanjutnya di bidang perikanan, sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga penduduk yang tinggal di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian, jenis perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Untuk yang perikanan darat adalah usaha untuk menghasilkan ikan di darat, contohnya di kolam air tawar, danau, atau selanjutnya di bidang kehutanan. Potensi hutan yang ada di Indonesia dapat menghasilkan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya seperti pohon karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu dan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Kemudian pada bidang industri, jenis kegiatan ini berupa usaha yang dilakukan untuk mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya ada industri tekstil, industri sepatu, dan industri makanan atau kue. Kemudian pada bidang pertambangan, wilayah Indonesia terdapat banyak barang tambang, contohnya tambang minyak, migas, dan non-migas. Untuk yang non-migas, contohnya ada emas, perak, nikel, batu bara, dan lain-lain. Nah, meskipun Indonesia memiliki banyak barang tambang, namun barang tambang merupakan barang yang tidak dapat diperbarui, sehingga perlu mencari sumber alternatif agar tidak cepat. Kemudian adalah bidang perdagangan. Pengaruh letak geografis Indonesia menyebabkan tidak semua daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, sehingga muncullah aktivitas perdagangan ini. Aktivitas dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh hasilnya yaitu hasil pertanian, hasil peternakan, dan barang industri. Untuk yang terakhir pada bidang jasa, kegiatan ekonomi ini biasanya berupa jasa atau pelayanan yang harus memiliki keterampilan agar mendapatkan upah serta kepuasan bagi konsumen. Contohnya ada dokter, guru, tukang jahit, sopir, bengkel, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.